Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bergabung dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Allah mengasihi kita semua, baik yang menerima maupun yang menolak kasih-Nya. Karena ada perbedaan penerimaan ini dan juga mengetahui keadaan kita yang berdosa, apakah Tuhan benar-benar senang dan juga berkenan akan kita, ataupun bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Itulah yang akan kita sama-sama bahas melalui pelajaran ketiga dengan judul Berkenan kepada Allah. Kita akan dibimbing oleh dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rio Sitepu, Direktur Komunikasi Daerah Kalimantan Kawasan Timur. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Halo, Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang ketiga ini, dan tentunya salah satu hal yang membuat kita senang dan juga berkenan adalah melihat tanggapan dari para pemirsa sekalian. Jadi izinkan saya untuk membacakan beberapa nama yang baru maupun yang sudah lama, karena ini masih dalam suasana tahun baru, saya mau bacakan semua namanya. Jadi mohon dimengerti agak panjang, seperti salam tahun baru dari Richard Channel, dan juga Clara Vera maksud saya di Sabah, dan juga Eis Marlina. Berikutnya salam semangat dan juga rasa terima kasih mereka akan keberadaan kita. Ada Santa Mariati, Aleisius Takupan, Ina Pago, Apaluh Pink, Dodok 1993 di Gereja Marabau, Sabah, Malaysia, John Situmorang di Riau Daratan, Bagudaiti, Tuti Manulang, Ana Sembiring, Dwi Yulianti, Ristati Padang, maksud saya di Pakpak Barat, Heri Ruskandi, Jerry Monareh, Reinhard 01, Jarod Krismartono, Yosep Subiantoro, John Lee Siwu, dan juga Roselyn Sungah. Silakan Pendeta Rio Sitepu dengan salamnya, masih dalam suasana tahun baru dan juga semangat untuk mempelajari firman Tuhan. salam bagi kita semuanya dan selamat tahun baru kepada semua pemirsa yang bersama-sama dari waktu ke waktu mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat bersama-sama, dan kiranya Tuhan memberkati dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Terima kasih untuk harapannya. Saya akan membacakan beberapa komen Pendeta Sony Situmorang seperti Willin Pasan yang mengatakan, puji Tuhan dengan pelajaran Sekolah Sabat yang begitu jelas penerangannya. Tuhan memberkati. Berikutnya dari Om Wilson yang mengatakan, Shalom, terima kasih diskusi yang sungguh luar biasa telah memberikan pandangan kita terhadap kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari kita lalu dipraktekkan. Berikutnya dari Bapak Bambang Eko mengatakan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 merupakan salah satu ayat yang menjadi bacaan yang terbaik dan hafalan bagi kami. Dua lagi dari Sonjen Lomban mengatakan, setiap kali saya mengikuti diskusi pelajaran Sekolah Sabat, iman saya semakin bertumbuh dan yang pasti semua orang yang mengikuti diskusi ini akan diberkati dan dikuatkan. Puji Tuhan. Terakhir dari Joluin Joiruh di Sabah, Malaysia mengatakan, walau dicerca dan dihina, kasih Tuhan tetap mekar sepanjang zaman terhadap penghinanya. Bahasa cinta kasih bagi manusia sangat berbeza. Jika negara barat menganggapnya sebagai pengiktifaran, namun bagi Nusantara itu sebaliknya. Tuhan mengasihi kita semua. Silakan Pendeta Sony dengan tanggapan salamnya. Baik, terima kasih kepada Om Willem, Om Wilson, Pak Bambang, Pak Sonjen, dan juga John dari Sabah. Benar, saya tertarik tadi, Yohanes 3 ayat 16 merupakan intisari dari seluruh Alkitab, bukan hanya kita hafal. Dan itulah intisari dari seluruh Alkitab, kalau bisa kita peras. Dan terima kasih atas dukungannya, atensinya, sehingga dengan perjalanan ini bisa menjadi berkat bagi semua orang. Tetap semangat, saling mendoakan kita, dan mari kita belajar lebih dalam, lebih jauh mengenai firman Tuhan, sehingga akan mengangkat kerohanian kita. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mulai dengan membacakan ayat inti sebelum nanti Pendeta Rio Sitepu akan membuka diskusi kita dengan doa. Terdapat di dalam Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Silakan Pendeta Sitepu. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Bapa yang telah memberkati kami, dan saat ini kami akan berdiskusi, belajar akan firman Tuhan.
Kami mohon kiranya kuasa Tuhan memberkati kami, sehingga melalui pelajaran ini hidup kami diubahkan, dan kami semakin dekat dan semakin mencintai Tuhan. Dan biarlah melalui pelajaran ini kami dapat selalu mengingat bagaimana betapa besar kasih Tuhan kepada kami, orang yang berdosa ini. Kami menyerahkan pelajaran kami pada saat ini ke dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Mari kita lanjut ke pelajaran di hari Minggu dengan judul Lebih Berharga Daripada Yang Dapat Anda Bayangkan. Karena memang untuk membayangkan bahwa Tuhan ini berkenan kepada saya itu sangat sulit, Pendeta Rio Sitepu. Karena kita sadar diri begitu ya. Kita banyak dosa dan mungkin mudah untuk pengaruhi oleh kehidupan yang lama ataupun kehidupan sekarang yang berbeda. Jadi, adakah gambaran di dalam Alkitab? Ini kita mau baca Lukas 15 ayat 11 sampai 32 yang meyakinkan kita bahwa betapapun jeleknya kita, Tuhan berkenan kok, Tuhan senang kok, malah berharga dilihat di matanya. Silakan. Terima kasih banyak, Ivy. Dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 32 kita bisa belajar tentang satu kisah bagaimana perumpamaan ini menggambarkan kisah Yesus kepada kita orang-orang yang berdosa. Ini contoh betapa berharganya manusia itu di pandangan Allah. Kalau kita melihat khususnya di buku tuntusan permulaan, kita bisa melihat bahwa Allah memiliki ataupun menciptakan alam semesta ini sangat luas sekali ya. Dan kemudian Allah menciptakan kita, dan pada saat kita berdosa sekalipun, bahwa Allah menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Kalau kita lihat, mungkin kita ini siapalah kita ini ya, tetapi bagi Tuhan, kita ini sangat berharga. Sama dengan kisah di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Di budaya di zaman itu, khususnya kepada orang Farisi dan Saduki, itu orang yang dianggap berdosa itu dianggap orang-orang yang tidak memiliki arti makna bagi mereka, dan biasanya mereka itu disisihkan dari lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Dan kisah dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 ini satu ironi yang bisa saja menemplak banyak orang-orang Farisi ataupun Saduki di zaman itu, bahwa Yesus membuat satu perbedaan. Perbedaannya adalah walaupun di dalam cerita ini seorang bapak yang anaknya telah meminta warisan yang tidak lazim di masa itu, kemudian menghabis-habiskan uangnya untuk sesuatu yang tidak benar, dan kemudian datang kembali. Artinya ini adalah gambaran kita yang orang berdosa, tetapi Alkitab dan cerita ini menunjukkan bahwa Bapak itu dia melihat, dan oleh karena belas kasihan katanya ya, dia berlari. Kata lari itu sesuatu yang tidak lazim digunakan di waktu itu kepada orang yang berdosa, yang bersalah. Tetapi Alkitab ataupun buku pelajaran kita yang menekankan bahwa Bapak itu katanya dia lihat dan kemudian belas kasihan, dia lari dan kemudian dia peluk anaknya. Ini gambaran kasih yang sangat berharga yang tidak bisa dibayangkan oleh setiap manusia. Jadi kalau kita compare dengan manusia, terkadang kalau seseorang melakukan satu kejahatan, dia mengalami satu, ya artinya sesuatu yang mungkin sulit baginya, kita katakan, ya itulah akibat dari dosamu. Jadi kamu mengalami hal itu. Tapi bagi Allah enggak. Walaupun orang itu telah berdosa sekalipun, jahat sekalipun, tapi pada saat dia kembali kepada Tuhan, maka Alkitab katakan Bapa kita itu berlari. Ini artinya Allah kita itulah yang memberi inisiatif pertama. Dia datang untuk menemui kita orang berdosa. Ini sesuatu kasih yang bagi saya eh, sangat luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana kasih Allah itu kepada kita. Itu mungkin IP. Terima kasih sekali Pendeta sudah memulai dengan baik memberikan gambaran kasih Allah kepada kita melalui perumpamaan anak yang hilang. Dan kalau kita perhatikan ceritanya, anak dari Bapak ini bukan hanya satu yang hilang, tapi ada anak sulungnya, Pendeta Sony Situmorang. Dan seperti yang Pendeta Rio Situpu katakan tadi, konsep keadilan di mata manusia dan di mata Allah itu berbeda. Bagi kita, ya mata ganti mata gitu ya. Kalau memang itu kejahatan kamu, ya itulah yang pantas kamu dapatkan. Tapi bagi Allah, keadilan yang ditunjukkan adalah seperti yang ditunjukkan kepada anak yang hilang ini. Maka kakak yang ada anak sulung di rumah itu merasa ini tidak adil. Di mana keadilannya? Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Benar, kadang-kadang keadilan dan ketidakadilan terlihat di dunia dengan sangat jelas. Namun, kita perlu menyadari bahwa
penulis menulis pelajaran ini agar kita lebih mengerti di mana posisi kita. Dan juga lebih mengerti bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan. Sama seperti ilustrasi ini atau perumpamaan ini, kalau para pemirsa coba lihat nanti, maka hanya Lukas yang menulis perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika Anda baca Lukas 1, dia tujukan pendahuluan kepada Theophilus yang mulia. Nah, siapa dia nanti PR minggu depan ya. Lalu yang kedua, kita juga bisa melihat bagaimana tema Lukas ditujukan kepada orang-orang kafir, bukan hanya kepada orang itu, orang kafir. Terbukti dengan silsilah yang sangat lengkap dari Adam sampai Hawa, sampai akhirnya. Namun, kembali kepada tadi bagaimana keadilan Allah tersebut, seolah-olah Allah hanya melihat orang yang di luar. Pernah nggak dengar Ivy Pastor Rio bahwa Yesus katakan, aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang apa? Untuk Sakit. orang yang sakit. Artinya, prioritas utama dia adalah keselamatan. Prioritas utama Yesus adalah apa? Untuk mengembalikan peta Allah yang semula. Nah, dalam konteks ini, anak laki-laki yang lain masih tetap bersama-sama dengan bapaknya, bekerja dengan bapaknya, masih tetap sama-sama melayani dengan bapaknya, dan dia prioritaskan anaknya yang hilang. Artinya, eh, bukan berarti mereka Allah tidak adil, bukan berarti orang tua tidak adil, tapi apa? Ini merupakan ekspresi sukacita yang begitu mendalam atas kembalinya apa? Anak yang hilang. Mungkin Ivy boleh baca paragraf terakhir yang bold hitam di bawah. Ya. Yang menarik adalah reaksi anak laki-laki yang satunya lagi. Mengapa reaksi ini merupakan reaksi yang manusiawi? Setidaknya bila didasarkan pada keadilan dan dapat dimengerti tentunya. Namun, apakah yang diajarkan oleh peran anak sulung ini kepada kita tentang bagaimana konsep keadilan manusia tidak mencerminkan kedalaman Injil atau kasih Allah bagi kita? Sangat jelas beda konsep keadilan bagi Tuhan dan bagi kita. Itu sebabnya saya hanya ingin katakan, sama seperti paragraf ketiga dan keempat, maka fokus utamanya seperti penulis pelajaran mengatakan bahwa Tuhan itu apa? Kasih. Dan ketika perumpamaan yang hilang diucapkan beliau, maka dia ingin menunjukkan bahwa apa? Tadi Pastor Dio sudah sebutkan, dia gunakan kata apa? Kata istilah lari, tapi sudah didahulukan tadi, berlari. Artinya sesuatu yang tidak lazim dibuat oleh seorang ayah yang tua pada zaman itu. Tapi ini menunjukkan apa? Dia punya ekspresi kebahagiaan. Terima kasih. Yes, terima kasih kita diajak untuk melihat pertanyaan nomor 1 dan 2 di bagian penuntun guru. Ada bagian penerapan kehidupan yang menanyakan kepada kita bagaimana rasa hormat dan kasih kita terhadap orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan kepada mereka betapa berharganya mereka di mata Allah. Karena sayangnya, dengan cara apa saja orang mengaku beragama, tapi meremehkan martabat dan juga nilai orang lain. Baiklah, kita akan lanjutkan ke pelajaran hari Senin dengan judul Bergembira dengan Sukacita. Melengkapi apa yang sudah kita bahas di hari Minggu, bagaimana kita melihat kasih Allah, tapi dari kacamata ayat inti kita pada minggu ini, yaitu Zefanya 3 ayat 17, untuk lebih mengerti bagaimana uh, nilai kita di mata Allah, seperti apa berharganya kita. Silakan Pendeta Rio Sitopo. Eh, saya membacakan dari pelajaran sekolah sahabat ini, dikatakan seperti ini. Jefanya pasal 3 ayat 17 dengan tegas menunjukkan sukacita Allah terhadap umat tebusannya. Hampir setiap kata gembira dan sukacita dalam bahasa Ibrani dikemas dalam satu ayat ini yang menggambarkan kegembiraan Allah atas umat tebusannya. Seolah-olah tidak ada satupun istilah yang cukup untuk menggambarkan besarnya sukacita Allah pada hari itu. Jadi dalam Jefanya pasal 3 ayat 17 ini menggambarkan betapa bahagianya Allah itu. Ya, jadi betapa sukacitanya Allah itu. Bahkan kalau dari paragraf ini dikatakan seakan-akan tidak ada kata yang bisa dituliskan untuk menunjukkan bagaimana ekspresi kebahagiaan Allah itu. Pada saat kapan Allah bahagia? Ini pertanyaan yang perlu kita ketahui. Pada saat kapan Allah berbahagia? Di sini dikatakan bahwa Allah itu berbahagia pada saat ada satu orang saja, katanya, satu orang saja pun yang datang dan kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya,
pelajaran sekolah sahabat pada hari Senin mengatakan bahwa Allah menganggap setiap orang itu berharga. Itulah sebabnya dia bersuka cita walaupun hanya satu orang saja yang datang kepada dia katanya. Jadi bagi Allah itu kebahagiaan itu bukan bersifat fisik ya, bukan bersifat sesuatu yang dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi bagi Allah ya kebahagiaan itu adalah pada saat seseorang yang sudah jauh, yang sudah hilang selama ini, dan kemudian orang itu kembali lagi ya kepada Bapa, sehingga itu merupakan sukacita yang terbesar yang dirasakan oleh Allah. Jadi kebahagiaan Allah itu adalah kalau ada orang yang berdosa yang kemudian bertobat kembali kepada Tuhan. Jadi kebahagiaan itu katanya tidak bisa terukur dengan kata-kata yang dituliskan oleh manusia. Jadi gambaran kasih itu adalah gambaran kasih dari seorang ayah kepada seorang anak. Saya pernah mengalami satu masa yang sulit di mana anak saya harus dioperasi. Umurnya masih 4 tahun, dokter katakan harus operasi usus buntu. Ya, kalau enggak sangat berbahaya. Pada saat itu saya berpikir, Tuhan kalau boleh sayalah yang dioperasi supaya anak saya ini jangan dioperasi. Ya itu ini masih manusia. Pada saat dia sembuh, bahagianya nggak bahagianya luar biasanya. Maksud saya luar biasa sekali. Apalagi bagi Allah, seorang anak yang sudah hilang, ya, artinya hilang ini adalah hilang selama-lamanya, IP. Ya. Hilang dalam arti hilang selama-lamanya. Tapi dia kembali lagi dan kemudian menerima keselamatan yang ditawarkan oleh oleh Tuhan itu sendiri. Betapa bahagianya. Ini sama seperti contohnya di gereja ada orang yang bertobat menerima Yesus. Ya tentunya satu gereja itu bahagia karena ada satu orang yang bertobat. Manusia saja bahagia, apalagi penciptanya ya yaitu Allah kita. Wah, luar biasa kebahagiaannya. Di sini katakan ya kalau dalam Yesaya pasal 62 juga pada ayat 4 ini digambarkan juga tentang bagaimana hubungan Allah dengan manusia itu sama seperti hubungan di dalam keluarga ya, suami dan istri, bagaimana kasih Allah itu yang tidak terukur besarnya kepada setiap orang yang hilang. Yes, thank you Pendeta. Jadi benar sekali apa yang kita bahas di pelajaran pekan lalu bahwa untuk memahami kasih Allah ada dua analogi yang bisa membantu kita untuk memahaminya, yaitu hubungan orang tua dengan anak, itu seperti yang kita bahas dalam perumpamaan anak yang hilang, dan yang kedua yang sudah disinggung sedikit oleh Pendeta Rio Sitepu adalah mengenai pernikahan, hubungan antara suami istri. Jadi itu yang mau kita bahas berikutnya Pendeta Sony Situmorang, apa yang ada di dalam pernikahan, terutama dalam Yesaya 62 ayat 4 yang menggambarkan rekonsiliasi. Apa spesialnya untuk berada di tengah-tengah orang yang kita sayangi gitu, apakah itu di keluarga maupun di pernikahan. Silakan. Baik, terima kasih. Penulis pelajaran dengan jelas menggunakan apa analogi pernikahan. Bahkan dia eksegesis sedikit kata Ibrani, Hebzibah, dan juga Bela yang mempunyai arti apa? Yang berkenan kepadaku, lalu Bela itu apa? Suami. Artinya dia ingin menekankan bahwa suatu pernikahan akan terjadi bila mana ada kesepakatan, bila mana ada terjadi kasih di antara keduanya. Sangat jarang sekarang dalam dunia modern ini ada orang menikah tanpa ada hal tersebut. Mungkin tahun 40-an, 30-an mungkin itu ya. Tapi dalam konsep ini penulis pelajaran ingin menunjukkan pemahaman atau perkabaran dari Yesaya mengenai hal tersebut dan itu dikuatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Efesus yang membahas mengenai itu juga. Dan untuk lebih jelas, lebih lengkap, mungkin para pemirsa akan dipandu Ivy untuk baca paragraf terakhir Ivy. Ayat ini menasihati para suami untuk mengasihi istri mereka sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya, dan untuk mengasihi istri mereka seperti tubuh mereka sendiri. Ayat-ayat ini tidak hanya menyoroti kasih yang tidak mementingkan diri dan penuh pengorbanan yang harus dimiliki seorang suami terhadap istrinya, namun juga menunjukkan bahwa Kristus sendiri mengasihi umatnya, yaitu gereja, sebagai bagian dari dirinya sendiri. Itu sebenarnya dalam buku Injil atau Rasul Paulus menekankan atau mengelambangkan bahwa kita lah siapa pengantin wanita dan Kristus lah siapa pengantin prianya. Untuk lebih jelas, pemirsa bisa coba baca nanti Efesus 5 ayat 28. Lalu cara bacanya jangan langsung baca cepat, baca pelan-pelan, terus amati analisa, lalu baca ayat berikutnya. Terima kasih, Ivy.
Terima kasih Pendeta untuk ajakannya untuk membaca firman Tuhan pelan-pelan dan juga untuk meresapi karena memang hubungan suami istri dan juga orang tua anak itu sangat dekat di antara kita begitu ya. Semoga kita bisa mendapatkan gambaran kasih Allah melalui hubungan yang kita lihat. Berikutnya kita akan bahas pelajaran hari Selasa dengan judul Menyenangkan Allah. Ini tanda tanya begitu ya. Karena pertanyaan pertama yang akan kita bahas Pendeta Rio Sitepu adalah apa sih hal-hal yang bisa menyenangkan hati Allah? Ini kita akan melihat banyak ayat, tapi semoga kita dapat mendapatkan gambaran lebih jelas lagi. Silakan Pendeta. Kita berdoa. Terima kasih, Ivy. Untuk pelajaran pada hari Selasa ini berjudul tentang menyenangkan Allah, tanda tanya ya. Eh, di dalam pelajaran hari Selasa ini lebih banyak menekankan tentang bagaimana hubungan antara Allah dengan manusia itu. Jadi Allah itu menginginkan hubungan antara manusia dan hubungan dengan Allah itu memiliki hubungan yang baik. Dan pada saat hubungan itu baik, maka itu akan menyenangkan hati Allah dan juga menyenangkan hati manusia. Bayangkan kalau saya eh, melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, ya tentunya Allah tidak menyenangkan tentunya Allah tidak senang dengan hal itu. Dan saya pun untuk datang kepada Allah merasa ada perasaan bersalah yang saya rasakan di dalam hati saya. Kalau kita lihat di pelajaran hari Selasa ini ada contoh di sini dikatakan Allah dibuat tidak senang oleh umatnya katanya. Ketika mereka berbuat jahat, memang benar Amsal pasal 15 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa korban dan jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi perbuatan jahat itu adalah satu kekejian bagi Tuhan dan itu tentunya tidak membuat Allah berbahagia, tidak menyenangkan hati Allah. Jadi pada saat saya melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Allah, ya, saya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan sebagai anak yang dikasih oleh Allah, maka disitulah saat di mana saya menyakiti hati Allah. Tetapi ada kebalikannya. Dalam Mazmur pasal 146 ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan mengasihi orang-orang benar. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 97 dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Artinya ini kontras. Pada saat kita eh, melakukan kekejian di mata Tuhan, itu tentunya hati Allah ya tidak kita senangkan. Tetapi pada saat kita dikatakan melakukan sesuatu yang benar dan kemudian memuji Allah dengan sukacita yang datang dari hati kita, maka dikatakan Allah mengasihi mereka dan bergembira bersama-sama dengan mereka. Jadi kegembiraan Allah itu tidak hanya milik Allah sendiri, tetapi Allah bergembira bersama-sama dengan orang yang mengasihi Allah. Jadi pada hari Selasa ini menekankan bahwa kegembiraan Allah itu bukan hanya kegembiraan Allah sendiri, tetapi kegembiraan bersama-sama dengan umatnya. Pada saat umat-umat Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan, contohnya, kemudian memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tentunya dia akan berbahagia. Kita akan berbahagia karena kita tahu kita bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti orang tua dengan anak, kalau hubungan mereka baik, kemanapun mereka akan selalu tersenyum. Tetapi kalau hubungan mereka tidak baik, walaupun mereka berjalan bersama-sama, mereka pasti eh, ya ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati mereka dan mereka tidak senang dalam perjalanan itu contohnya. Makasih ya. Betul. Terima kasih Pendeta sudah mengafirmasi pelajaran minggu lalu, karena kita melihat bahwa hubungan Allah dengan manusia itu adalah hubungan yang timbal balik, begitu ya. Kalau satu sisi senang, pasti yang satu juga senang. Makanya tidak heran ada kutipan mengatakan, happy wife, happy life, gitu ya. Suami pasti juga senang, dan juga happy mom, happy children, gitu. Anak-anak pasti akan senang kalau ibunya juga senang. Nah, Pendeta tadi ayat yang sudah Pendeta Rio Sitepu singgung, Mazmur 146 ayat 8 mengatakan Tuhan mengasihi orang-orang benar. Maka dipertanyakanlah kalau kita mengambil ekstrimnya begitu ya, apakah berarti Allah tidak senang dengan orang-orang yang jahat begitu ya? Padahal katanya Allah menyayangi semua orang baik-baik ataupun jahat. Bagaimana tanggapannya Pendeta? Baik, terima kasih. Eh, Benar kata how to pleasing God, bagaimana menyenangkan hati Allah ini kan masih general. Kalau jawaban singkatnya adalah supaya senang Tuhan kita harus membaca firman Tuhan, melakukan perintahnya. Tapi dalam konteks ini kita tidak bisa lepaskan dari pelajaran hari Minggu dan hari Senin.
di mana konteksnya itu mengarah kepada hubungan ya, the intimacy relationship atau hubungan yang sangat intim. Lalu tadi Ivy mengatakan di Mazmur 146 ayat 8, Tuhan mengasihi orang yang benar. Yang benar ini bagaimana? Ya kan? Apakah semua orang benar? Apakah orang berdosa tidak? Nah, di paragraf itu juga nanti akan dijawab itu. Namun biar lebih enak dan lebih singkat, Ivy boleh baca paragraf 1, 2, 3, yang keempat semuanya, Ivy. Ya. Menurut Mazmur 146 ayat 8, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 menambahkan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pertama-tama, perhatikan apa yang ayat-ayat ini tidak katakan. Ayat-ayat ini tidak mengatakan bahwa Allah hanya mengasihi orang-orang benar atau Allah hanya mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi semua orang. Namun, agar ayat-ayat ini bisa menyampaikan segala sesuatu secara menyeluruh, maka dalam arti khusus ayat-ayat ini pasti berarti bahwa Allah mengasihi orang yang benar dan yang memberi dengan sukacita. Apa yang kita lihat dalam Amsal 15 ayat 8 dan 9 memberi petunjuk. Allah mengasihi mereka dan orang lain dalam arti bergembira bersama mereka. Supaya jangan lama-lama, ingat tadi sudah dibahas sedikit, ketika papa senang, istri senang, anak senang. Sama nggak senang dia, kebahagiaan dia dengan ketika dia hanya sekedar senang melihat tim kesayangannya menang. Ketika dia melihat ada pertunjukan lawak di TV. Beda, saudara. Kata menyenangkan di sini artinya ini bukan hanya mengarah kepada outer apa yang terlihat di luar, tapi ini lebih mengarah kepada dalamnya apa? Dalamnya sedang tersebut atau nanti akan dibahas rejoice. Apa rejoice ya? Ada sukacita tersebut. Ke sana arahnya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan di bawah hari Selasa juga baik untuk kita renungkan, terutama bagi semua orang, apakah orang muda, orang tua yang merasa bahwa sepertinya saya kurang layak untuk disayangi oleh Tuhan. Bagaimana ayat-ayat tadi yang sudah kita bahas, itu malah menambah semangat dan juga keyakinan bahwa Allah mengasihi saya sama seperti Allah mengasihi orang lain juga. Mungkin itu yang boleh kita renungkan sama-sama. Kita lanjut ke pelajaran hari Rabu dengan judul Batu yang Hidup. Tadi kita mempertanyakan apa yang membuat hati Allah senang. Kali ini kita akan mempertanyakan bagaimana kita sebagai orang yang berdosa bisa menyenangkan hati Allah juga. Adakah caranya, Pendeta Ria Sitepu? Silakan. Kita berdoa. Pelajaran sekolah sahabat kita, saya khususnya baca dalam Ibrani pasal 13 ayat 15. Kalau kita lihat di situ dikatakan itu ayat ini mengajak kita untuk senantiasa itu mempersembahkan korban rohani itu kepada Allah. Jadi itu meliputi puji-pujian, kemudian ucapan syukur kepada Allah, serta praktek-praktek yang baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi di pelajaran khususnya hari Rabu ini, saya suka waktu saya baca ini banyak kata-kata yang dianggap ya. Eh, Contohnya gini, mereka yang menyambut Allah dengan iman dianggap benar di hadapan Allah. Kemudian dilanjut lagi, dan mereka yang menyambut tawaran kasih Allah dianggap layak melalui pengantaraan Kristus. Jadi kata dianggap ini sama seperti orang yang ditamatkan, tamat dengan ditamatkan. Tamat kuliah dengan ditamatkan kuliah berbeda. Tamat memang karena dia mampu, tapi ditamatkan ada tanda tanda kutip di situ. Di sini juga hampir sama ini. Jadi kita yang datang dengan iman kepada Tuhan, Tuhan anggap katanya di sini kita adalah orang yang tidak berdosa. Ya, sebenarnya kita orang berdosa, tetapi karena ada Allah, kita dibenarkan dari dosa kita itu. Jadi kita dibuat menjadi manusia yang baru. Tadinya kita anak yang hilang, tetapi karena kita datang kepada Tuhan, kita dijadikan menjadi anak yang baru. Walaupun sebelumnya kita adalah anak-anak yang hilang. Tapi Allah kita itu menganggap sesuatu yang lalu itu sudah berlalu dan Dia kemudian memberikan sesuatu yang baru kepada kita. Jadi inilah kasih yang besar yang Tuhan tunjukkan kepada kita, walaupun masa lalu kita gelap, ya kemudian walaupun di masa yang lalu kita meninggalkan Tuhan, jauh daripada Tuhan, tapi katanya Dia menganggap itu menjadi apa? Sesuatu yang lama dan kemudian Dia membuat kita menjadi sesuatu yang baru, menjadikan kita sebagai anaknya. Jadi Allah tidak melihat masa lalu saya, tetapi Dia melihat bagaimana panggilan Allah itu melalui iman dan kita terima kasih Allah itu.
Benar sekali. Jadi Allah akan senang jika kita mengimani apa yang tadi Pendeta Rio sudah jelaskan, begitu ya, bahwa di mata Tuhan kita sudah dianggap sebagai orang yang benar dan juga suci. Jadi penting peran iman di dalam hal ini. Makanya tidak heran pelajaran hari Rabu banyak mengambil ayat-ayat dukungan dari buku Ibrani, begitu ya. Pendeta Soni Situmorang, saya mau bahas pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Kalau kita lihat Ibrani 11, itu ada Hall of Fame, Hall of Faith, begitu ya, pahlawan-pahlawan Alkitab, bagaimana iman mereka, itulah yang kesannya menjadi, wah Allah senang sekali sama mereka sampai namanya ditulis di dalam kitab suci, begitu ya. Apa yang bisa kita lihat dari kehidupan mereka, bagaimana mereka menyatakan hasil kalau mereka menerima kasih Allah, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Ah, baik, terima kasih. Benar, Ibrani 11 merupakan Hall of Faith ya. Dan di sana juga kita bisa lihat apa arti iman, bukti dasar dari segala sesuatu yang kita percayai dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat ya. Artinya itulah iman. Artinya tanpa melihat hanya merasakan muncul apa keyakinan dan kepercayaan. Dan itu sangat berhubungan dengan pelajaran hari Rabu, Ivy, Pastor Rio, dan juga para pemirsa. Pelajaran hari Rabu muncul dasar iman ini itu mengarah kepada Yesus yang merupakan dikatakan sebagai batu penjuru. Mungkin para pemirsa yang belum tahu batu penjuru, jadi gini, batu penjuru itu satu batu yang pada zaman penulis perjanjian siapa ini ya, Paulus, oke Petrus, rumah biasanya dulu dibangun itu kebanyakan dari batu. Di sudut rumah itu sebagai penahan dari seluruh bangunan itu ada batu penjuru. Dan sudah dipastikan batu penjuru itu batu karang atau batu yang tahan kuat. Nah, jadi pondasi dasarnya itulah batu penjuru. Makanya dikatakan Kristus adalah dasar iman kita. Dialah pondasi dasar yang stabil, pondasi dasar yang apa? Yang tidak akan goyah. Bahkan dikatakan, saya coba lihat tadi, bahwa batu karang yang menopang seluruh berat bangunan itu mengarah kepada Yesus. Dan Yesus batu penjuru iman kita. Lalu bagaimana dengan Ibrani 11? Benar. Karena mereka mengedepankan Yesus, maka mereka bisa menang dalam iman. Contoh seperti Abraham, pahlawan iman. Namun, untuk lebih jelas, mungkin sedikit, Ivy, nggak semua ya. Ivy paragraf terakhir, tapi bagian B dari kata mereka. Mereka yang menyambut Allah dengan iman dianggap benar di hadapannya melalui pengantaraan Kristus, yang kebenarannya sajalah yang dapat diterima. Dan mereka yang menyambut tawaran kasih Allah dianggap layak melalui pengantaraan Kristus, dan Dia mengubah mereka menjadi serupa dengan Dia. Pekerjaan penebusan Allah tidak hanya terjadi untuk kita, namun juga di dalam diri kita. Itulah arti dari pelajaran bacaan sebelumnya mengenai itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di sini jelas bahwa untuk menyenangkan hati Allah, kita memerlukan iman. Kristus itu sendiri sebagai dasar dari iman kita, dan juga pekerjaan baik yang dilakukan Allah di dalam diri kita. Pasti akan menghasilkan sesuatu yang membawa kebaikan bagi diri kita dan juga orang lain. Baik, terima kasih. Terakhir kita akan masuk ke pelajaran hari Kamis dengan judul Suatu Tujuan yang Pantas. Pelajaran hari ini pas sekali untuk mungkin teman-teman kita yang masih meragukan Pendeta Rio, apakah cukup yang saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Cukup itu seberapa cukupnya? Mungkin pelajaran kali ini bisa menjelaskannya. Silakan. Kita berdoa. Pelajaran hari Kamis ini, di sini ada ilustrasi tentang seorang ayah ya, yang datang kepada Yesus, dan kemudian dia katakan seperti ini, Tuhan, aku percaya katanya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini kontras ini. Dia datang kepada Yesus, dia percaya bahwa Yesus adalah Allah yang bisa memberikan kelepasan dari segala masalahnya, tetapi dia tunjukkan, Tuhan, tolong saya orang yang tidak percaya ini. Kata yang tidak percaya ini sebenarnya menggambarkan satu iman, ya. Iman dia percaya kepada Yesus, tetapi dia juga merasa bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Jadi pada saat kita merasa diri kita adalah orang yang berdosa, maka kita merasa diri kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Dan inilah yang dialami ataupun dirasakan oleh seorang ayah ini. Dia merasa bahwa dia tidak layak datang kepada Tuhan. Tetapi dia katakan, Tuhan, aku percaya. Ya. Dan kemudian kalau kita bisa lihat di sini,
Pelajaran ini menekankan bahwa Yesus tidak katakan, oh datang lagi, datang aja ya. Nanti kalau kamu sudah percaya ataupun beriman baru kamu datang. Enggak. Tapi Yesus tahu orang itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya dia memiliki iman kepada Tuhan. Jadi di sini katakan adalah bahwa Allah itu ya, Allah itu merindukan orang yang datang kepada Allah memohon untuk mengubah hidupnya. Jadi tujuan yang pantas di sini adalah bahwa kita datang kepada Tuhan untuk memohon supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Allah bisa mengubahkan setiap hati orang yang keras menjadi apa? Menjadi lembut ya. Orang pemarah bisa diubah menjadi orang yang lemah lembut. Jadi Allah bisa mengubah ya, katanya di sini Allah bisa mengubah seseorang yang keras menjadi seseorang yang lemah lembut. Jadi ini yang bisa kita katakan di sini, katakan juga adalah bahwa hendaklah kita saling apa? Saling mengasihi saudara, mendahului dalam memberi hormat katanya dalam Roma pasal 12, dan janganlah katanya kerajinanmu kendor dalam hal-hal yang bersifat rohani. Ya, Makasih Bibi. betul Pendeta. Dengan kata lain bahwa jangan kita mengukur seberapa besar iman atau membatasi apa yang bisa kita lakukan di dalam kasih Tuhan, karena itu akan malah melemahkan hati kita. Malah kita diajak untuk membuat hal tersebut untuk menjadi tujuan kita, untuk memastikan bahwa hidup kita selalu berkenan di dalam Tuhan. Nah, ini menarik Pendeta Sony, karena di paragraf terakhir dikatakan kita harus mengikuti nasihat Paulus agar berkenan kepada Allah. Itu menjadi tujuan utama kita. Bagaimana dengan sekarang yang mengatakan tujuan kita harus ke surga, begitu. Jadi yang mana, mau ke surga atau mau hidup berkenan kepada Allah? Apakah ini dua hal yang berbeda atau sebenarnya sama? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Tujuan tujuan akhir kita ke surga. Lalu di sini ini tujuan yang pantas, the worthy goal. Kata worthy ini lebih mengarah lebih berat mungkin dari terjemahannya ya. Artinya worthy ini artinya kita sudah berjuang, sudah berusaha mati-matian dan memang apa? Imbalannya sangat pantas dan ini sangat mengarah kepada iman. Sama seperti para pemirsa kalau iman ini begini, kalau pemirsa mau nyalakan lagu dari handphone Spotify itu di pairing dulu ya, di pairing supaya connect ke audio. Setelah saya mau katakan pairing inilah iman. Kalau tidak ada frekuensi yang sama, apa ya, gelombang yang sama dan juga apa ya arus yang sama apa namanya ya, gelombang yang sama lah, maka itu tidak akan berkenan. Maka judulnya berkenan kepada Allah dan penulis pelajaran mengatakan di paragraf keempat, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Iman itu apa? Passwordnya, iman itu key-nya. Lalu Ivy katakan mana yang benar? Kita harus ke surga, tidak ke surga, atau menyenangkan hati Allah, atau melakukan kehendak Allah. Surga itu tujuan akhir, saudaraku. Artinya gini, mungkin menurut pandangan saya, kalau ada orang langsung hanya fokus ke surga, tapi tidak melakukan apa seperti pertanyaan nanti katakan apa mengasihi iman dan semuanya itu akan sangat sangat sia-sia. Intinya begini, saya tidak akan panjang lebar, Afi boleh baca paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5, tapi bagian B. Oke. Dan kita harus memohon kepada Allah untuk mengubah kepentingan kita agar mencakup kepentingan terbaik bagi orang-orang yang kita kasihi dan memperluas kasih kita sehingga menjangkau orang lain. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Nah, perhatikan kalimat ini. Intinya mungkin Anda akan coba ke kalimat bawah, tapi sebenarnya kalimat yang paling penting di sini adalah apa? Tadi Aif sudah baca, hindarkan kepentingan kita, tapi implementasikan kasih kita untuk menjangkau orang lain. Bagaimana caranya? Baru yang di bawah tersebut, saling mengasihi. Nah, ini yang harus kita tekankan ini. Tugas utama kita iman itu ditujukan dengan bagaimana kita punya partisipasi, komitmen menjangkau orang lain. Sama seperti tahun 2025, ini apa judul temanya? Harvest 2025, apa penuaian 2025. Saya masih ingat dulu ada kalimat seperti penuaian 90. Oke, 90 sepertinya masih kurang maksimal. Maka sekarang Harvest 2025. Apakah itu hanya di teori? Enggak, saudaraku. Kalimat ini. Bagaimana? Baca. Kerajinan jangan kendor, roh menyala-nyala. Bagaimana itu berhubungan dengan Tuhan dan beriman kepadanya. Terima kasih, Ivy.
Ya, inilah yang akan menjadi pola dari pelajaran sekolah sahabat kita selama kuartal ini. Kita mempelajari mengenai kasih Allah, tetapi selalu ada PR yang harus kita lakukan juga, baik itu berhubungan dengan Allah dan juga berhubungan dengan sesama, karena semuanya ini tidak bisa dipisahkan. Baik, untuk menyimpulkan pelajaran kita selama pekan ini, apa yang bisa kita dapatkan ketika dikatakan saya ingin hidup berkenan kepada kehendak Tuhan? Apa itu artinya? Dan apa take away message yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini? Saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang. Baik, terima kasih. Tuhan akan kecewa apabila umatnya menaruh penilaian yang rendah pada diri mereka sendiri, sesuai dengan kalimat menyenangkan hati Tuhan menurut versi manusia. Tapi mari kita sebagai manusia menyenangkan hati Tuhan seperti apa yang Dia inginkan, itu the intimacy relationship. Apa itu beriman kepadanya. Karena terus terang ketika saya ke gereja hari Sabat, saya melakukan semua ritual-ritual, tapi hati saya tidak melakukannya dengan sepenuh hati, itu bukan iman, saudara, tapi ritual atau liturgi. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Mari kita menyerahkan segala sesuatu seperti yang pelajaran hari Kamis katakan pada bagian akhir apa? Berlayani Tuhan, bersuka dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan kebanyak ujian, dan bertekun dalam doa. Dan iman itu akan menghubungkan kita dengan Tuhan. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Silakan Pendeta Rio tambahkan. Di pelajaran ini, satu hal yang kita bisa ambil adalah bahwa bagi Allah itu kita berharga, dan bagi Allah kita ini adalah sesuatu yang sangat eh, ya sangat berharga dikatakan sini. Dan kalau seandainya kita datang kepada Tuhan, mau bersama dengan Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, bila kita datang kepada Tuhan dan mau menyatukan hati kita dengan Tuhan, maka Ia akan menyatukan hati dan pikiran kita dengan kehendaknya. Dan kemudian Ia akan katanya apa? Kemauan yang kita akan dihaluskan dan kita akan disucikan dan kemudian kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sini katakan bahwa pada saat kita menyatukan hati kita bersama dengan Tuhan, maka pikiran kita, cara kita, perbuatan kita itu akan menunjukkan kasih Tuhan. Dan inilah yang berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan dan itu ditunjukkan melalui apa yang dilakukannya pada saat dia berlari untuk eh, menyambut seorang anak yang telah hilang itu. Terima kasih, Abi. Amin, puji Tuhan sekali untuk sukacita gambaran yang kita lihat dari pelajaran kali ini. Untuk menutup kebersamaan kita dan juga menjadi berkat bagi para pemirsa, bolehkah Pendeta Sony Situmorang berdoa? Kita berdoa, Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena pelajaran yang indah. Kau telah memberkati hambamu, Pendeta Rio, Ivy Narayu Huta Barat, dan juga Daniel, yang bersama-sama melayani pada saat ini. Berkati seluruh pemirsa Tuhan di mana mereka berada, agar berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Bila mana mereka mempunyai pergumulan, masalah, pencobaan, ataupun rintangan-rintangan hidup, biarlah Engkau campur tangan. Bapa, pertemuan selanjutnya, terpuji nama Tuhan, lalu saya berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Rio Sitopu. Semoga selalu ada sukacita dalam pelayanan. Dan semoga juga ada sukacita bagi para pemirsa sekalian, karena saya percaya sambil kita membahas tentang kasih Allah, semoga itu juga yang menjadi pengalaman kerohanian kita. Sampai bertemu lagi minggu depan, kita akan melihat apa bedanya kasih Allah dengan kasih yang mungkin kita anggap identik dengan emosional. Itu semuanya akan kita sama-sama pelajari selama pekan depan dan juga sampai kita bertemu lagi. Tuhan memberkati kita sekalian.